Ya, ya, ya. Tapi bisa dibilang juga sebenarnya mungkin balik ke strategi dari individunya juga kali ya bro ya. Iya, baik Ya lagi kan? individu lah. Kalau manfaatin Nah, momentum, ya Arto mungkin lebih betul, lincah, betul, ya. karena lebih Kalau kecil lah size-nya. ya ya. Kalau gue sih lebih ke arah Kalau mid yang penting eh, cuan ya, long, yang kecil gua aja. long term sih gitu. Gue ya kadang-kadang ada aja coba-coba kayak gitu, tapi gue bisa dibilang cukup safe ya. Kalau profile gue, jadi mungkin teman-teman Jontopers juga punya risk profile yang berbeda-beda juga kan. Jadi mungkin emang ada yang riding aja kali kan di sentimen ini juga bisa begitu kan. Tapi kalau mungkin untuk kita-kita yang mau investasi untuk long term pasti kan sangat apa ya, bisa dibilang mempermasalahkan valuasi dan PBV dan sebagainya sih, bisa dibilang kayak gitu. Oke. Ada yang nanya ini bro, Bang Raya tadi. Beris ya? Bang Raya, BKKP. Eh, BKKP, Sorry. Bukopin. Sorry. Bang Agro. Sorry. Gue udah banyak banget nih tab Oh, kebuka nih buat teman-teman Bang Jontopers. Raya, iya Bang Iya, iya. Raya mah. Hari ini naik 17%. Bang Raya agro ya. Agro gue nggak tahu sentimennya Nggak apa nih tahu ya. sekarang. Gue pernah beli saham agro, sekarang nyungsep 50%, sisa-sisa. Dulu tuh Iya, iya. agro karena mau ini, mau jadi holding bank digitalnya BUMN, cuma kan kayaknya nggak jadi ya. Nah sekarang gue I nggak tahu see. lagi sentimen apa lagi lah. Dulu Oke. Jadi kalau gitu iya. kita lanjut ke BRIS nih bro. Tadi ada udah nanya di atas ya. Bank Syariah kira-kira prospeknya gimana nih menurut lo untuk BRIS? Ya Bank Syariah juga bagus sebenarnya kalau teman-teman yang pure main syariah dan tidak bisa invest di perbankan seperti tadi kita ngomongnya BCA nih, mungkin dari tadi yang mau beli syariah nggak mau dengerin kita bro, karena udah pasti nggak bisa beli juga. Ya, Iya jadi betul kalau betul. yang mau syariah memang ya the biggest-nya memang BRIS, dan kalau gua beranggapan misalnya gua menganut prinsip syariah juga untuk belinya, ya gue tetap akan beranggapan yang besar ini yang paling diuntungkan sebenarnya, dan pilihannya yang memang BRIS untuk yang mau di bank dan uh, besar ya, memang pilihannya BRIS BRIS. ya. Oh. Secara PBV juga sebenarnya sekarang ya dibilang oke lah, PBV 2 kali. Mirip dengan Bank BRI juga untuk PBV-nya. 2 kali ya menurut gue masih wajar lah untuk bank Oke. besar. Oke. Kalau misalnya Bang Bukopin gimana nih bro? Tadi ada yang nanya juga nih. Hari ini naik 7,5%. BBKP. Ya. Ya gue ngomong secara fundamental aja ya. Boleh PBV banget. 1,1 dibilang murah ya enggak ya. Jadi kalau kita ngomongin harga, kayaknya dipilih BBKP atau NISP gitu. Ya gue masih milih NISP. Secara fundamental, BBKP sekarang masih lagi minus ya. ROA-nya negatif, berarti lagi rugi, ya kan? Ya, jadi pandangan gue tidak begitu oke untuk BBKP secara fundamental ya. Kinerjanya lagi drop, harga juga tidak murah-murah banget gitu. Ya. Oke. Kita lanjut lagi ya bro ya pertanyaannya. Mungkin balik ke bank digital nih, BBYB ada yang nanya. BBYB juga lagi naik banyak Gimana nih. Gue nggak tahu nih prospeknya? kenapa. Senin bisa naik lagi nggak katanya? Kalau ARA bisa, kan hari ini ARA ya BBYB ya. Tidak mungkin tidak bisa. Bisa saja. Ya bisa, tapi biasanya sesi pagi lah naik bentar, terus kalau ada yang take profit kayak kita tahu ya. Tapi gue nggak tahu nih ada sentimen apa BBB. Ada apa bro? Mungkin ada yang tahu? Gue juga nggak tahu sih. Gue juga nggak tahu nih, gue baru lihat nih. Soalnya kalau gini, kayak market itu kan ini ya, istilahnya market kan banyak ya. Jadi kalau sekarang, Artonya lagi manggung, bank digital manggung nih. Bank digital apalagi ya? Ada BBYB nih, ada yang lain-lain nih, ada BANK dan segala macam. Udah ikut naik juga, biasanya kan kayak gitu. Ya, market. Jadi secara spesifik gue tidak tahu apa yang terjadi dengan BBYB. Nanti gue coba cari tahu dulu. Oke. Siap. Ada yang bilang mau right issue ya? Ya. Oke. Nanti gue tidak tahu ya. Nah, makanya tadi gue bilang, bank kecil itu bisa enak ridingnya kalau memang ada corporate action aja gitu. Kalau tidak ada corporate action ini agak sulit. Dia akan sulit secara organik doang tuh sulit.
Ya, jadi memang harus ada corporate action. Tanpa corporate action, bank kecil ini ya akan selalu ketinggalan, sulit. Ya, ya, ya. Oke, oke. Oke, kita lanjut lagi. Ada yang nanya Bang BTPS, bro. Wah, BTPS ya, itu Ya, saham yang favorit banyak retail. Akhirnya ditanyain juga. Tadi gue udah pasti udah ditanyain nunggu-nunggu. juga nih BTPS. Eh, BTPS itu harganya kan udah turun banyak ya. Dan padahal BTPS itu adalah bank dengan return on equity yang paling tinggi untuk kategori yang bank sehat ya. Heran kan BTPS ROE-nya tinggi banget ya, bisa sampai berapa ya, 30-an% kalau nggak salah. Tapi waktu sebelum pandemi itu, nah sekarang setelah pandemi memang kinerjanya agak belum pulih seperti tahun 2019 sebelum pandemi ya. Jadi banyak orang masih berharap BTPS ini kinerjanya bisa pulih lagi. Nah, memang secara kinerja BTPS ini kalau dibilang raportnya bagus. Ya ROE tadi bagus, segala macam, NIM-nya bagus, ya meskipun bukan NIM ya kalau bank syariah ya. Ya pokoknya selisih marginnya itu juga yang tinggi. Jadi BTPS tuh sehat, bagus, tapi sekarang karena dia menyasarnya ke mikro, bahkan dia nyasarnya tuh ke unbankable. Ya, memang orang-orang yang tidak punya akses untuk bank gitu. Ya, jadi misalnya gini, kita nasabah bank BCA, kita nabung di BCA, kita mungkin kalau pinjaman bisa juga ngambil dari BCA. Tapi kalau BTPS itu totally different. Ya, BTPS itu orang yang disalurin kredit tidak nabung di BTPS. Ya, karena kreditnya disalurkan ke unbankable, orang-orang nggak bisa buka bank, ya kebanyakan mungkin petani dan segala macam. Yang nabung adalah uh, korporasi-korporasi atau institusi besar atau high net worth. Ya, jadi beda antara funding dengan lending gitu. Nah, BTPS ini sekarang ada masalah di gagal bayar ya, karena dia nyasarnya ke unbankable, mungkin sejak pandemi dia belum bisa pulih sepulih-pulihnya lagi, masih banyak yang gagal bayar. Nah, BTPS itu sekarang besarnya ada di pencadangan kerugian penurunan nilai atau CKPN lah. Nah, jadi karena CKPN-nya besar, CKPN ini besar kenapa? Karena mengantisipasi banyak yang gagal bayar. Ya. Nah, karena ada CKPN yang besar ini, akhirnya net profit-nya turun. Ya, karena ketika bank melakukan pencadangan, dia akan mengurangi net profit. Ya, jadi kalau net profit-nya turun, kinerjanya turun. Ya, akhirnya sahamnya ikutan turun karena sejak pandemi belum bisa pulih lagi. Harganya masih kinerjanya masih turun terus. Ya, dan harganya memang udah turun 60-an% lebih dari all time high. Ya, jadi memang sebenarnya cukup menggiurkan ya. Tunggu, jangankan 60%. Ya benarnya 65% turunnya dari all time high. Ya. Tapi all time high-nya sebelum pandemi memang 2019. Ya. Jadi banyak yang berharap sama BTPS kinerjanya bisa pulih. Tapi apakah harga sekarang itu sebenarnya murah? Nah, itu kan pertanyaannya. Ya, BTPS itu PBV-nya sekarang 1,6 kali. Ya, kayak semakin turun semakin murah ya. Ada yang orang bilang di harga 2.000, 3.000-an waktu kemarin, udah murah nih BTPS, udah murah, udah turun 50% gitu. Tapi PBV-nya masih 2 kalian ke atas. Sekarang BTPS PBV-nya 1,6 kali. Sebenarnya kalau bisa ya di bawah 1,5 itu sebenarnya memang udah mulai menarik. Tapi dengan catatan harus percaya bahwa memang BTPS ini kinerja bisa pulih ya. Gitu. Oke. Wah, ini detail banget ya, pasti menjawab sama teman. Karena sudah banyak sekali yang nanya BTPS. Dan ini unik bro. BTPS itu jumlah pemegang sahamnya tiap bulan makin lama makin banyak. Gue simpulkan banyak retail yang berharap sama BTPS. Itu aja. Tapi kelihatan bro. Jumlah pemegang saham makin banyak, tapi harga makin turun. Nah, itu dia persoalannya. Emang yang buang ini banyak banget apa? Udah nggak mau pegang BTPS lagi. Nih, Mei itu 24.000 orang. Ya. Tiap bulan tuh nambah 1.000, sekarang Oktober 30.000 pemegang sahamnya. Ya, dari Mei 24.000, Oktober 30.000 dan harganya turun. Padahal kan kelihatannya demand makin banyak.
orang-orang yang beli makin banyak, tapi harganya turun. Berarti ini yang jualan banyak banget. Baik, sedikit orang tapi besar yang jualan BTPS ini. Ya itulah peliknya BTPS. Oke, jadi udah dijawab ya nih teman-teman BTPS, pasukan BTPS. Ada yang bilang kayaknya banyak yang nyangkut di BTPS katanya. Soalnya, wah ini rame ya. Jadi seru banget nih ya teman-teman, kita hari ini ngobrol-ngobrol langsung sektor perbankan langsung ke saham-sahamnya begitu ya. Oke, mungkin kita sedikit break dulu kali ya bro ya. Ada beberapa teman-teman cuan topers yang nanya-nanya sahamnya bukan bank sih begitu ya. Mungkin tapi kalau misalnya lo mau ada share juga boleh. Ada yang nanya saham, coba kita lihat ESA bro. ESA mah cerita lama itu. Surya Esa Prakasa, wih 570 sekarang ya. Wah. Ini ya kalau makanya 2017 gue pernah beli ESA bro. Kalau gue hold ya, gue beli 2017 harga right issue itu 170-an. Ya, gila. Itu karena gue nggak pernah megang lama sih dulu ya. Wah, naik dikit jual. Hilang itu 10 banger sebenarnya. Gila, ESA tuh. Ya, ESA sebenarnya perusahaan bagus. Intinya ESA perusahaan bagus. Ya. Tapi sekarang ada sentimen apa, gue udah nggak terlalu ngikutin saat ini karena sakit hati gue liatnya kalau harga saham ini terbang ini naik ya. Karena dulu gue pernah ESA dari lama banget. Ya, tapi ESA sekarang bagus. Oke. Sip. Mungkin 2 pertanyaan lagi ya, atau satu nih kita lihat dulu. Ada yang nanya Goto nih bro, mungkin kita lompat dikit deh. Goto gimana nih kak? Ya Goto lagi ada sentimen aja karena tadi TikTok Shop mau kolaborasi dengan e-commerce Indo dan yang kemungkinan besar memang menang ya harusnya dipilih ya sama TikTok ya Goto gitu. Karena kalau asing sama asing Shopee gitu kan, Shopee kan punya asing ya. Nggak kuat gitu dia buat bertahan di Indo. Tapi kalau Goto ini kan anak emasnya Indonesia. Ya. Jadi ya kemungkinan besar ya yang kalaupun jadi kolaborasi tentu Goto harusnya ya, makanya karena kita tahu TikTok juga pengaruhnya cukup besar ya, TikTok Shop waktu di ban juga banyak yang komplain segala macam. Ekonominya TikTok kuat lah ya, jadi ya sekarang Gotonya lagi rebound karena sentimen aja sih menurut gua. Oke. Mungkin dan satu lagi. Ini gue mungkin kasih tips sedikit ya. Boleh. Ketika beritanya rilis dan ternyata beneran nih, misal TikTok kolaborasi dengan Goto, menurut gue teman-teman harus hati-hati ya. Biasanya buy on rumor, sell on news. Ya, buat yang hanya memanfaatkan momentum, begitu beritanya keluar resmi ya, maybe the party is over. Gitu. Hati-hati aja. Buy on rumor, sell on news ya. Jadi ini juga bisa jadi buat teman-teman yang mungkin strateginya riding the wave gitu, karena mungkin wave-nya udah mau pecah nih gitu kan. Kalau misalnya newsnya udah keluar gitu. Jadi balik lagi ya kepada strategi teman masing-masing, risk profile. Kalian juga akan perhatikan dan juga tujuan-tujuan keuangan kalian gitu supaya istilahnya tidak jadi berantakan ya teman-teman ya. Jadi sesuaikan dengan pilihan-pilihan saham kalian juga gitu. Oke, mungkin 2 menit lagi nih bro. Mungkin dari Bro Kevas gue mau minta kira-kira ada nggak advice nih buat teman-teman cuan droppers. Kita udah sebentar lagi bulan terakhir di tahun ini bro. Gitu kira-kira ada nggak yang mau di-share buat teman-teman cuan troopers, mungkin bagaimana memposisikan diri mereka atau apa yang perlu diperhatikan sebagai investor yang bijak, yang baik di akhir tahun ini, dan mungkin persiapan untuk tahun depan nih, kira-kira apa yang bisa jadi advice aja lah gitu buat teman-teman yang nonton. Ya kalau buat teman-teman yang sudah punya posisi, menurut gua tetap hold aja, tunggu aja, karena biasanya ada window dressing juga.
Biasanya di Desember ya, itu awal-awal bulan menyenangkan sampai awal tahun depan gitu. Jadi jangan dilewatin. Menurut gua setelah pemilu harusnya kita rally. Menurut gua ya berharapnya. Karena memang satu makro yang besar yang mengganjal masih abu-abu tuh hanya pemilu aja sih sebenarnya. Kalau pemilunya aman, nyaman, biasanya akhir tahun sampai Q1 tuh enak untuk saham tuh rally. Jadi buat teman-teman yang udah punya posisi ya menurut gua hold aja selama belum butuh amat-amat duit-duitnya ya di hold aja lah. Ya tapi kalau butuh ya mau nggak mau dijual kan. Ya. Tapi kalau yang nggak butuh duitnya masih ada di saham, menurut gua bisa di hold. Yang belum punya posisi menurut gua ini jadikan kesempatan ya kalau market koreksi jadikan kesempatan untuk lihat-lihat mana yang diskon, mana yang menarik. Ya, karena kalau gue pribadi sekali lagi berharapnya Q1 tuh rally. Ya, akhir tahun mulai rally berlanjut sampai Q1 lah. Oke, amin ya. Harapan gue juga sama banget bro dengan apa yang lu baru mention ya. Dan Karena gue 3 yakin juga ini harapan. bulan ini sepi banget bro, lesu. Jadi gue udah berharap rally lah, cepetan lah. Sama bro, sama. Oke, ini udah jam 9.30, udah pas banget bro di waktu kita and di TikTok malam hari ini. Gue sekali lagi padahal makin rame nih. Halo? Iya, padahal makin rame all time high yang nonton. Iya. Nonton malam ini.